karena tuntutan pembelajaran hari ini menuntut kita untuk lebih berinovasi, dipaksa, bukan dituntut, dipaksa berinovasi. Dan motivator yang paling penting. Kalau guru-guru hilang motivator, bagaimana mungkin siswanya? Pasti tidak termotivasi. Ada loh Pak Abdul, guru kita yang sudah pensiun tidak pernah ketemu sama muridnya. Ada. Saking pentingnya Bapak Kepala Kantor itu memesan khusus Bapak untuk hadir di sini gara-gara surat itu. Ya alhamdulillah. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kemenak Polman dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena tidak bisa dipungkiri, pembelajaran kita di madrasah ini di daerah-daerah yang tidak terlalu berdampak dengan COVID, berdampak tapi tidak berdampak, mereka melaksanakan pembelajaran dengan inovasi luring. Inovasinya? Ya. Seperti apa itu? Seperti misalnya belajar kelompok. Ya, belajar kelompok dengan tentu standar protokol kesehatan. Belajar kelompok, apakah itu bisa dilaksanakan di tempat-tempat yang representatif untuk. Tapi itu daerah-daerah pelosok. Di daerah pelosok, yang tidak ada jaringan. Sementara madrasah kita yang memiliki jaringan itu tentu diharapkan. Diharapkan atau wajib? Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran daring. Nah, kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sendiri itu harus diketahui oleh kepala madrasah. Nah, itu format yang kami turunkan dulu adalah untuk mengontrol kegiatan proses pembelajaran. Dilaporkan kepala madrasah. Dilaporkan kepada madrasah. Lalu kemudian kepala madrasah itu bulan? Setiap hari. Setiap hari. Ya. Jadi guru menyampaikan kepala madrasah, hari ini saya mengajar materi ini. Itu ada format yang kami kirimkan. Dengan dokumentasi. Cukup sederhana saja. Dengan dokumentasinya. Dengan dokumentasinya kalau ada dokumentasi. Karena jangan sampai dia laporkan hari tapi di tempat wisata. Jadi di format itu, di pertama dia mengajar hari ini, kemudian materinya apa, berapa siswa yang ikut. Kalau dia daring, berapa siswa yang ikut daring. Kalau dia luring, berapa siswa yang ikut luring. Lalu kemudian kepala madrasah merekap itu, kepala madrasah melaporkan ke kami kegiatan guru-guru itu. Nah, ini salah satu bentuk pemantauan yang kami lakukan, karena kami juga tentu membatasi diri untuk terjun langsung ke madrasah. Ya, karena tentu sekali lagi karena ini pembelajaran daring dilakukan oleh guru, maka tentu kita. Tapi apakah pengawas hanya melihat isi di atas kertas laporan? Oh tidak. Tentu banyak hal yang kita bisa lihat dari proses kegiatan guru melalui kepala madrasah. Misalnya tadi ketika guru melakukan pembelajaran daring, tentu melaporkan ke kepala madrasah dengan dokumen yang bisa yang valid ya, yang bisa ditanggungjawabkan. Kemudian setiap minggunya kami harap kepala madrasah wajib sesuai dengan surat Kepala Kantor Kementerian Agama itu melaporkan lewat pengawas terkait dengan apa yang dilakukan oleh gurunya sebagai tugas pokoknya di dalam memonitoring guru-gurunya melaksanakan pembelajaran di masa pandemi ini. Saking pentingnya Bapak Kepala Kantor itu memesan khusus Bapak untuk hadir di sini gara-gara surat itu. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Ini saya juga berterima kasih ini karena pada kesempatan ini juga kita juga mampu menjelaskan seperti apa sih sebenarnya tugas-tugas pengawas di dalam melaksanakan pemantauan, pembimbingan dan kepada madrasah yang pandemi. Karena insan Kementerian Agama khususnya kan itu harus menjadi contoh gitu kira-kira yang ingin disampaikan dipastikan oleh surat itu. Di setiap waktu saya sampaikan kepada teman-teman ketika rapat koordinasi di ruang pengawas selalu menyampaikan bahwa di surat sekretariat di belakang sekretariat di belakang itu setiap hari Senin kita ngumpul dengan standar protokol kesehatan, bisa dilihat itu bisa dipantau, semua pakai masker, jangan ini kalau tidak pakai masker atau di ruangan. Selalu saya sampaikan bahwa pengawas di dalam surat edaran itu salah satu yang harus mengawal itu adalah pengawas. Nah, bahkan di revisi SKB 4 Menteri terakhir kemarin, tujuan surat itu kepala kantor, pengawas, dan guru di dalam mengawal standar protokol kesehatan di. Pak Abdul, tadi kan Bapak menyebut ini ada beberapa inovasi di daerah pelosok yang tidak punya jaringan. Kaitannya dengan pembelajaran luring, karena tidak mungkin mereka daring. Nah,
selama pemantauan Pak Abdul di lapangan, madrasah-madrasah kita 250 tadi ya. Ada ndak inovasi-inovasi lain yang dilakukan oleh guru-guru kita, madrasah-madrasah kita, yang bisa saya kira menjadi virus positif untuk kemudian ditularkan kepada guru-guru lain? Iya. Di masa pandemik ini, sejak pertama kami sudah mendorong guru-guru untuk berinovasi. Ya, baik pembelajaran yang dilakukan daring, kami menambah satu, baik daring, semi daring maupun luring. Ya, kalau daring itu murni ya. Ada semi daring. Kami bagi tiga itu. Kalau daring murni, misalnya Zoom, ya, atau menggunakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kami maksud semi daring itu lewat WA. Lewat WA, ya. Mengiring tugas-tugas pembelajaran lewat WA, apakah itu materi dalam bentuk PowerPoint, ya, menjelaskan. Maksudnya grup di WA, di grup WA itu. Siapa yang jadi peserta? Ya, pesertanya adalah siswa, murid-murid. Jadi satu guru kita wajibkan untuk membentuk grup WA. Ya. Jadi anak-anak untuk memudah mengontrol, itu satu arah. Tidak iya juga disuruh? Ya, paling tidak yang punya ya tentu yang punya fasilitas, yang punya fasilitas itu satu. Jadi kita bagi tiga itu loh, daring, semi daring, dan luring. Nah, daring itu alternatif ketika tidak bisa daring full. Ya, kemudian semi daring itu misalnya bisa mengontrol lewat WA misalnya, atau mungkin bisa pembelajarannya ketika kan sekarang WA bisa sampai 8 orang. Nah itu. Visi ya. Siap. Video call ya, satu. Tentu dengan materi-materi yang sangat sederhana, karena kita bersyukur pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama itu sejak awal melalui program kurikulum darurat, ya, pedoman kurikulum darurat, salah satu esensinya adalah guru mampu menelaah materi-materi esensial. Materi-materi esensial itu kan singkat, karena terus terang yang menjadi kendala di pembelajaran daring, semi daring maupun luring ini adalah durasi waktu. Ya, benar. Kemarin kan kalau di MI harus mengajar 35 jam kali 2 misalnya. Di masa daring ini kan minimal kalau semi daring itu bisa jadi 10 menit. Betul. Kalaupun dia daring maksimal 30 menit. Nah, di tengah keterbatasan seperti itu, terbatas oleh waktu, apa mengajar saja secara tatap muka belum tentu pembelajaran itu masuk kepala. Betul. Apalagi kalau daring. Nah, seperti apa model inovasi yang ini harus dipaksa kreatif? Kita dorong agar guru itu kreatif. Ada program yang kami lakukan hari ini, ya ini sementara dirancang. Kayak sudah bicara dengan beberapa kepala satker, dan beliau kan ini kan harus kembali kepada beberapa kepala madrasah. Pertama, kami mencoba mengumpulkan atau mendeteksi guru-guru yang potensial, ya, untuk membuat video pembelajaran di setiap KD. Asik. Saya misalnya di MI, dari semua sub-sub. Nah, arahnya video pembelajaran ini bisa diputar secara offline. Ya, ini sangat efektif menurut kami di masa pandemi. Itu kemarin juga disampaikan oleh Adi Sampurna di podcast kemarin. Nah, ini juga saya sudah sampaikan kemarin di pertemuan webinar. Berharap Pokja Nasional untuk melakukan identifikasi guru-guru hebat. Ya, semua guru kan hebat. Ya, guru-guru hebat ya. Cuma semua guru disaring hebat, disaring yang kemudian bisa menjadi pilot project untuk membuat video pembelajaran dari setiap KD. Ini efektif menurut saya karena ini bisa diputar secara offline. Nah, tinggal bagaimana ke depan guru kita bimbing untuk melakukan penagihan-penagihan ketika siswa itu mau nelaah video pembelajaran itu. Jadi setiap KD. Jadi ini kan tidak terbatas, tidak terlalu dibatasi lagi dari durasi waktu yang ada. Iya, betul. Ya, tapi kita berharap video pembelajaran itu minimal sekian jam atau sekian menit. Pak Abdul, di YouTube itu kalau kita buka cari pembelajaran semua hal itu kan ada. Sudah ada. Jadi jangan sampai Anda kalah kalau Anda tidak kreatif, mulai dari visualnya sampai audionya. Itu juga satu masukan aja. Jadi tidak ditonton Anda punya video. Kita berharap begini.
Di YouTube memang sudah banyak. Oh. Ya, di YouTube. Dan itu juga yang sering Tapi online. Tapi online. Nah, kita berharap ini video yang kita buat yang bisa diakses di semua tempat, termasuk di pedalaman. Pakai TV. Dan kita mau lakukan secara terstruktur dan sistematis, mulai dari KD1 sampai KD terakhir di setiap tingkatan. Oh iya, benar-benar. Nah, ketika anak menyaksikan itu kan dia tidak dibatasi lagi durasi, bahkan bisa diputar berkali-kali, berulang kali. Tinggal bagaimana kita membekali guru untuk melakukan penagihan terkait dengan video yang di ini. Anak-anak meskipun misalnya bukan saja di waktu pembelajarannya di jadwal itu, tetapi kalau dia pertama ingin melihat lagi video, maka dengan sendirinya dia mampu mengupdate pengetahuan itu. Nah, yang kemudian yang paling penting di sini menurut saya, kami mendorong guru-guru ini betul-betul bagaimana menjadi motivator. Menjadi motivator, menciptakan karakter pembelajaran bagi peserta didik. Artinya, dalam undang-undang belajar sepanjang hayat ini harus dimaknai. Ya, jangan gara-gara pandemi berhenti belajar. Ya, justru di masa pandemi ini justru akan nah ini berpulang kepada siapa? Kepada guru-guru selaku fasilitator, selaku mediator, dan selaku motivator. Dan motivator yang paling penting. Kalau guru-guru hilang motivator, bagaimana mungkin siswanya? Pasti tidak termotivasi. Ada loh Pak Abdul, guru kita yang sudah pensiun tidak pernah ketemu sama muridnya. Ada. Pandemik ini kan sudah 2 tahun, ya kurang lebih 2 tahun. Ada yang hari ini kelas ini, ya sampai kelas 8 hari ini kalau di MTS itu boleh jadi memang tidak pernah ketemu dengan gurunya. Nah, otomatis kita berharap ada fasilitas lain yang rangkaian dari inovasi guru yang bisa memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik kita. Di kampung-kampung itu termasuk di kampung saya ya, itu kan ada TV kabel itu. Saya kira connect itu. TV kabel. Bisa. TV kabel. Ada saya mau sampaikan begini. Imbas dari pandemi ini, ya di beberapa tempat ini saya mendapat informasi akurat dari beberapa kepala madrasah. Banyak siswa-siswa kita yang kemudian oleh orang tuanya itu di apa namanya, terkait dengan pernikahan dini. Gara-gara pandemi tidak sekolah ya kawin. ini menjadi saya juga baru temukan di beberapa hari yang lalu ini informasi dari guru. Pak, siswa saya di tingkat MA itu. MA ya. Tingkat MA. Berarti belum sampai umur. Sampai umur. Jadi tahun kan? Saya tanya, bagaimana? Ya itu dia harus disidangkan sesuai prosedur undang-undang. Pandemi ini Pak Abdul luar biasa. Banyak efeknya, termasuk kekerasan di rumah tangga juga. Itu menaik berdasarkan banyak survei. Tapi saya baru temukan itu ternyata gara-gara pandemi. Ada anak sekolah kita yang kemudian menikah. Itu banyak. Dan saya kira bukan cuma di sini saat ini. Kenapa ini tercipta dengan sendirinya ketika situasi pembelajaran? Benar. Karena tidak bisa dipungkiri. Pertama, ada tingkat kejenuhan yang muncul di masa pandemi ini. Itu tidak bisa dipungkiri. Pertama, tingkat kejenuhan yang lahir di orang tua, yang harus berjibaku mendampingi anaknya ya untuk belajar secara daring, itu satu. Juga muncul tingkat kejenuhan di tingkat siswa sendiri atau peserta didik sendiri. Kenapa? Karena duduk sendiri belajar online, ya belajar online itu otomatis itu akan mendatangkan tingkat kejenuhan. Karena yang namanya pembelajaran itu harus berinteraksi. Yang pembelajaran itu namanya tatap muka. Ada interaksi sosial antara teman, antara guru. Nah, dengan duduk sendiri belajar seperti ini pasti ada tingkat kejenuhan. Terakhir Pak Abdul, saya minta closing statement dari kita. Harapan, himbauan kepada teman-teman kita guru yang ada di bawah kepala madrasah. Silakan. Ya, pertama tentu kami berharap dan kita semua berharap bahwa kita guru di madrasah itu harus dituntut untuk melaksanakan inovasi pembelajaran di masa pandemi. Karena tuntutan pembelajaran hari ini menuntut kita untuk
lebih berinovasi, dipaksa. Bukan dituntut, dipaksa. Berinovasi. Oleh karena itu, pertama saya berharap guru-guru tidak berhenti berinovasi, memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. Ini adalah tugas dan amanah kita selaku yang diberi ilmu pengetahuan, diberi kompetensi untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. Yang kedua, bangun motivasi di dalam diri kita sendiri. Karena tanpa motivasi, di manusia ini ada beberapa kompetensi pikir yang kita miliki, kompetensi zikir, potensi kalbu. Dan yang biasa hilang dalam diri kita adalah kompetensi motivasi. Kalau kompetensi motivasi itu hilang, mati orang. Jangankan untuk mendidik diri kita sendiri saja susah kalau motivasi itu hilang. Oleh karena itu, bangun kesadaran, bangun motivasi, dan berinovasi di dalam memberikan pelayanan pendidikan ini. Insya Allah itu akan diapresiasi oleh bangsa, diapresiasi dan diapresiasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira. Makasih banyak Pak Afdal sudah hadir di studio ini, memberikan inspiring baru terhadap guru-guru kita, madrasah-madrasah kita yang ada di bawah. Sahabat-sahabat Kemenak Polman, dimanapun Anda berada, demikian akhir dari pembicaraan saya dengan Pak Afdal Syarif, Ketua Pokjawas Kementerian Agama Kabupaten Pulau Mandar, yang sudah memberikan banyak inspirasi baru terkait memandang pandemi ini. Kata beliau tadi, belajar itu sepanjang hayat. Jangan sampai gara-gara pandemi kemudian membuat kita jadi berhenti melakukan proses pembelajaran, baik kepada anak kita sendiri maupun kalau posisi kita sebagai kepala madrasah atau guru madrasah kemudian berhenti untuk mengawal surat dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Mandar. Terima kasih. Jangan lupa bahagia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.